Selamat datang di pertemuan kedua dari mata pelajaran Design Thinking. Pada bagian kedua ini kita akan berbicara mengapa sih belakangan ini orang-orang belajar ilmu Design Thinking. Padahal semenjak zaman dulu kan manusia sudah sering menciptakan berbagai hal. Jadi karena sekarang itu kemajuan teknologi begitu pesat, itu maka membuat pengguna, customer, orang itu memiliki banyak sekali pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dan kita sebagai penyedia atau pembuat produk, pembuat jasa, pembuat artefak, pembuat konsep, itu harus bertarung, harus berkompetisi dengan produk-produk atau konsep-konsep sejenis lainnya. Nah, alasan pertama mengapa orang belajar ilmu design thinking adalah untuk menghindari produk yang dihasilkan atau hasil yang dirancang itu ya tidak sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Jadi kita ingin menghindari itu. Jangan sampai yang kita buat sudah capek-capek, sudah jadi, sudah diproduksi, dilempar ke pasar, tidak ada yang mau beli karena tidak sesuai dengan keinginan orang yang dituju. Jadi itu alasan pertama butuhnya ilmu design thinking. Untuk memastikan yang kita hasilkan sesuai yang diinginkan. Sehingga mereka menggunakannya. Alasan kedua adalah terkadang kita melakukan design thinking karena kita berhadapan dengan masalah yang kompleks. Masalah yang rumit. Atau kadang-kadang masalah yang dilematis, yang kita bingung ingin memutuskan apa, ingin memilih yang mana, ingin membuat apa, seperti itu. Ya, misalnya sekarang katanya dunia penuh dengan fenomena VUCA, volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Tidak menentu, tidak bisa diprediksi, gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Berpikir secara design thinking itu membantu kita untuk berhadapan dengan permasalahan yang kompleks atau rumit. Jadi ketika Anda harus mengambil keputusan sesuatu yang dihadapkan adalah permasalahan yang rumit atau kompleks, Anda bisa menggunakan design thinking. Ketiga, banyak orang menggunakan design thinking itu ketika apa? Ketika dia dalam keadaan terdesak karena kalah bersaing dengan yang lain-lain. Dulu mungkin kita berjaya, tapi tiba-tiba kok kita kalah bersaing dengan perusahaan baru, dengan produk baru, dengan organisasi yang baru muncul, dengan startup-startup. Ini pasti ada yang salah. Nah, melihat sesuatu yang salah itu untuk menemukan solusi, itu kita tidak bisa berpikir secara sporadis. Tidak bisa berpikir secara terlepas satu dengan yang lain. Kita membutuhkan cara berpikir yang holistik, yang utuh, yang komprehensif. Dalam konteks itu, design thinking bisa Anda manfaatkan. Kemudian yang keempat, orang juga banyak menggunakan design thinking untuk keluar dari jebakan status quo. Biasanya organisasi yang sudah besar, perusahaan yang sudah menang dalam persaingan, begitu ya, itu biasanya mereka jadi males berinovasi. Buat apa berinovasi? Toh kita sekarang dengan kondisi sekarang, kita sudah sukses. Dengan apa yang kita miliki sekarang, sehingga sudah nomor 1. Hati-hati. Kalau kita tidak berkreasi, kita tidak berinovasi, maka kita bisa disusul oleh kompetitor kita. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari atau mencegah dari kita ditinggalkan oleh pelanggan. Karena apa? Karena dinilai kita sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Cara kita melayani sudah kuno. Gitu ya. Produk dan layanan yang kita miliki sudah ketinggalan zaman, sudah terlampau konvensional. Tidak cocok dengan keinginan pengguna atau pelanggan pada saat ini. Jadi agar tidak ditinggalkan pelanggan, kita bisa menggunakan konsep design thinking. Itulah teman-teman mengapa kita membutuhkan
design thinking bagi perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja. Terima kasih.